Di tanah Jawa yang penuh legenda, lahir seorang tokoh yang kelak mengubah jalannya sejarah. Ia adalah Danang Sutawijaya, yang dikenal sebagai Panembahan Senopati, pendiri Kesultanan Mataram Islam. Namanya tidak hanya tercatat dalam lembaran sejarah, tetapi juga melekat dalam kisah-kisah mistis yang diwariskan turun-temurun. Dari seorang putra bangsawan bawahan Pajang, ia menjelma menjadi pemimpin besar dengan karisma yang tak terbantahkan. Kisah hidupnya adalah perpaduan antara strategi politik, kekuatan militer, dan legitimasi spiritual. Inilah cerita tentang Panembahan Senopati, Raja pertama Mataram, yang bersekutu dengan dunia nyata dan dunia gaib. Danang Sutawijaya lahir dari pasangan Ki Ageng Pemanahan dan Nyai Sabinah, keturunan bangsawan yang memiliki darah Raja Jawa. Sejak kecil ia sudah dititipkan di Keraton Pajang dan diasuh oleh Sultan Hadiwijaya sebagai anak angkat. Kehidupannya di lingkungan istana memberinya pengalaman yang berbeda dengan anak-anak desa biasa. Ia tumbuh dengan disiplin, ilmu keprajuritan, dan juga pengetahuan agama. Di keraton, Sutawijaya akrab dengan Pangeran Benawa, putra kandung Sultan Hadiwijaya. Persahabatan mereka penuh dengan kebersamaan, namun diam-diam juga ada benih persaingan. Sutawijaya dikenal cekatan, berani, dan sering mengungguli teman-temannya dalam latihan perang. Hal ini membuatnya mendapat perhatian khusus dari para prajurit senior. Sejak muda, Sutawijaya menunjukkan bakat luar biasa dalam memanah, berkuda, dan ilmu bela diri. Sultan Hadiwijaya kerap membanggakan kemampuan anak angkatnya di depan para pejabat Pajang. Namun, beberapa orang di lingkungan istana merasa iri dengan kepopulerannya. Mereka khawatir kelak Sutawijaya akan menjadi ancaman bagi pewaris sah Pajang. Selain keprajuritan, Sutawijaya juga dikenal taat beribadah dan dekat dengan para ulama. Ia sering belajar mengaji dan menimba ilmu agama dari guru-guru di keraton. Sikap rendah hati dan rasa hormat kepada orang tua membuatnya disegani banyak orang. Hal inilah yang menambah wibawanya di kalangan rakyat. Ayahnya, Ki Ageng Pemanahan, adalah tokoh penting yang berjasa besar dalam perang melawan Arya Penangsang. Karena jasanya, Sultan Hadiwijaya menghadiahkan tanah luas di hutan Mentaok kepada keluarga Pemanahan. Tanah itu masih berupa hutan belantara yang belum dihuni secara teratur. Namun, hadiah tersebut kelak menjadi cikal bakal kerajaan besar Mataram. Ketika Ki Ageng Pemanahan wafat, Sutawijaya menggantikan kedudukannya sebagai penguasa Mentaok. Ia masih muda, tetapi tekadnya besar untuk membangun wilayah yang diwariskan ayahnya. Dengan dukungan para pengikut setia, ia mulai membuka hutan dan mendirikan perkampungan. Dari sinilah fondasi awal berdirinya Mataram terbentuk. Sutawijaya tidak hanya mewarisi tanah, tetapi juga semangat kepemimpinan dari ayahnya. Ia sering memimpin langsung rakyatnya bekerja membuka lahan dan bercocok tanam. Sikapnya yang turun ke lapangan membuat rakyat merasa dekat dengannya. Perlahan, nama Sutawijaya mulai harum di kalangan rakyat pedalaman Jawa. Di usia muda, Sutawijaya sudah memperlihatkan dua sisi kepemimpinan. Keras di medan latihan perang, namun lembut terhadap rakyat. Ia belajar bagaimana mengelola tanah, menata desa, dan menjaga keamanan wilayahnya. Dengan bimbingan pengalaman dari ayah dan pelajaran dari Keraton Pajang, ia tumbuh menjadi sosok calon pemimpin. Dari sinilah perjalanannya menuju takdir besar dimulai. Setelah remaja, Sutawijaya semakin dikenal di Keraton Pajang sebagai pemuda cerdas dan tangkas. Sultan Hadiwijaya menaruh harapan besar padanya, meski ia bukan darah daging sendiri. Kedekatannya dengan keluarga raja membuat banyak bangsawan merasa waspada. Mereka khawatir Sutawijaya akan merebut kedudukan pewaris sejati, Pangeran Benawa. Persahabatan antara Sutawijaya dan Pangeran Benawa terkadang berubah menjadi persaingan.
Keduanya sering diuji kemampuan dalam berburu dan latihan perang. Sutawijaya kerap tampil lebih unggul, membuat iri sebagian orang di sekitar keraton. Namun, Pangeran Benawa tetap memandangnya sebagai saudara, meskipun hati kecilnya merasa tertekan. Sultan Hadiwijaya sendiri sangat menyayangi Sutawijaya dan memberinya kepercayaan dalam urusan militer. Ia bahkan beberapa kali mengutus Sutawijaya untuk memimpin pasukan dalam misi penting. Keberhasilannya menambah wibawa Sutawijaya di mata prajurit Pajang. Namun, semakin tinggi ia naik, semakin besar pula kecurigaan lawan-lawannya. Setelah Sultan Hadiwijaya wafat pada tahun 1582, suasana politik Pajang berubah kacau. Pangeran Benawa masih muda dan belum cukup kuat untuk mempertahankan tahta. Arya Pangiri, menantu Sultan Hadiwijaya dari Demak, melihat kesempatan untuk merebut kekuasaan. Ia berhasil menguasai Pajang dan menyingkirkan Benawa dari pusat istana. Melihat kekacauan itu, Sutawijaya memilih kembali ke Mentaok untuk memperkuat wilayahnya. Ia tidak ingin terjebak dalam perebutan kekuasaan yang melemahkan Pajang. Dari tanah Mataram yang sedang berkembang, ia merancang strategi jangka panjang. Ambisinya adalah membangun kerajaan baru yang lebih kuat dari Pajang. Rakyat di wilayah Mataram semakin loyal kepada Sutawijaya karena kepemimpinannya yang tegas. Ia memperluas sawah, membangun pemukiman, dan melatih pasukan rakyat menjadi prajurit. Mataram yang semula tanah hadiah berubah menjadi basis kekuatan yang tangguh. Nama Sutawijaya mulai terdengar sebagai penguasa baru yang patut diperhitungkan. Arya Pangiri di Pajang merasa cemas dengan kebangkitan Sutawijaya. Ia mencoba menekan Mataram dengan mengirim pesan agar Sutawijaya tunduk pada Pajang. Namun, Sutawijaya menolak perintah itu dengan tegas. Penolakan ini menjadi tanda awal permusuhan terbuka antara Mataram dan Pajang. Konflik yang semakin panas membuat rakyat Jawa menunggu siapa yang akan menang. Sebagian masih setia kepada Pajang, tetapi banyak pula yang mulai percaya pada Sutawijaya. Aura kepemimpinannya membuat banyak daerah ingin bergabung dengan Mataram. Benih-benih lahirnya kerajaan baru pun mulai terlihat jelas di tanah Jawa. Ketegangan antara Pajang dan Mataram semakin memuncak setelah Sutawijaya menolak tunduk pada Arya Pangiri. Pajang merasa harga dirinya diinjak, sehingga memutuskan untuk menyerang Mataram. Pasukan besar dipersiapkan untuk menggempur wilayah Sutawijaya. Perang besar pun tidak terhindarkan. Sutawijaya sadar bahwa Mataram masih lebih kecil dibanding Pajang. Namun, ia tidak gentar menghadapi ancaman itu. Ia memanggil rakyat, prajurit, dan para pengikut setianya untuk bersatu melawan Pajang. Semangat rakyat membara karena yakin pemimpinnya memiliki takdir besar. Pertempuran pertama terjadi di sekitar wilayah Prambanan. Pasukan Pajang datang dengan jumlah besar, sementara Mataram bertahan dengan strategi gerilya. Sutawijaya memimpin langsung pasukan di garis depan. Keberaniannya membuat prajuritnya bersemangat, meski jumlah mereka lebih sedikit. Dalam Babad, diceritakan Sutawijaya tidak hanya mengandalkan kekuatan prajurit. Ia juga melakukan tapa brata, memohon pertolongan gaib dari leluhur dan alam. Konon, ia menjalin hubungan spiritual dengan Ratu Kidul, penguasa Laut Selatan. Kesetiaan gaib ini diyakini memberi kekuatan tambahan bagi Mataram. Pasukan Pajang yang mulanya yakin akan menang, justru menghadapi perlawanan tak terduga. Serangan mendadak Mataram di malam hari membuat barisan Pajang kocar-kacir. Banyak prajurit Pajang yang kehilangan arah di tengah hutan dan rawa. Semangat mereka mulai melemah seiring waktu. Sutawijaya memanfaatkan keadaan itu untuk melancarkan serangan balasan. Ia menutup jalur logistik musuh dan menghantam barisan terdepan Pajang. Perlahan, keunggulan jumlah pasukan tidak lagi berarti. Pajang mulai kehilangan kendali dalam peperangan. Kekalahan demi kekalahan membuat Arya Pangiri marah besar. Ia memerintahkan pasukan untuk terus menyerang tanpa henti. Namun,
Strategi ini justru memperburuk keadaan mereka. Pajang kelelahan, sementara Mataram tetap kuat dengan pertahanan rapat. Akhirnya, Pajang harus mengakui kekuatan Mataram yang dipimpin Sutawijaya. Kekalahan itu menjadi titik balik bagi politik Jawa. Mataram tidak lagi dianggap bawahan, melainkan kekuatan baru yang sejajar dengan kerajaan-kerajaan besar. Dari sinilah Sutawijaya mulai menapaki jalan menuju takdirnya sebagai raja besar. Kemenangan atas Pajang memberi Sutawijaya kepercayaan diri untuk mendirikan kerajaan baru. Ia menyadari bahwa Mataram bukan lagi sekadar tanah hadiah dari Pajang. Dari wilayah kecil di Mentaok, kini tumbuh pusat kekuasaan yang disegani. Inilah saatnya ia mengukuhkan diri sebagai raja. Dengan dukungan para bangsawan, ulama, dan rakyat, Sutawijaya memproklamasikan berdirinya Mataram. Ia mengambil gelar Panembahan Senopati ing Alaga, Saidin Panatagama Khalifatullah Tanah Jawa. Gelar itu menandakan bahwa ia bukan hanya panglima perang, tetapi juga pemimpin agama dan wakil Tuhan di Tanah Jawa. Gelar tersebut memberi legitimasi politik sekaligus spiritual. Penobatan itu dilaksanakan di Mataram dengan khidmat dan penuh simbolisme Jawa. Para pemuka agama mendoakan, sementara rakyat menyambut dengan sukacita. Upacara itu menandai lahirnya sebuah dinasti baru di Tanah Jawa. Panembahan Senopati resmi menjadi raja pertama Mataram Islam. Sejak saat itu, Mataram mengibarkan panji sebagai kerajaan mandiri. Semua wilayah bawahan Pajang yang sebelumnya ragu, kini banyak yang beralih setia pada Senopati. Nama Mataram perlahan menggema di seluruh Jawa. Panembahan Senopati dipandang sebagai tokoh pemersatu baru. Sebagai raja, Senopati tidak hanya mengandalkan kekuatan militer. Ia juga menata pemerintahan dengan bijak, membentuk struktur administratif yang lebih rapi. Desa-desa ditata, hasil bumi dikelola, dan pajak diperkenalkan untuk membiayai kerajaan. Ketertiban mulai dirasakan rakyat di bawah kekuasaannya. Panembahan Senopati juga menjalin hubungan erat dengan para ulama dan tokoh spiritual. Ia ingin memastikan bahwa kerajaan Mataram memiliki dasar agama Islam yang kuat. Namun, ia tetap menghargai tradisi dan budaya Jawa yang sudah mengakar. Perpaduan inilah yang membuat Mataram memiliki identitas khas. Selain itu, Senopati semakin memperkuat ikatan spiritual dengan Ratu Kidul. Dalam Babad, disebutkan ia sering melakukan semedi di Laut Selatan. Pertemuan mistis itu diyakini memberinya kekuatan gaib untuk menjaga Mataram. Hubungan tersebut juga diwariskan sebagai legitimasi bagi raja-raja Mataram selanjutnya. Dengan berdirinya Mataram, Panembahan Senopati menegaskan dirinya sebagai pemimpin baru di Tanah Jawa. Ia tidak lagi berada dalam bayang-bayang Pajang, melainkan berdiri sejajar sebagai raja. Keberaniannya mendirikan kerajaan baru menjadi tonggak penting sejarah Jawa. Dari sinilah Mataram mulai melangkah menuju kejayaan. Setelah berkuasa, Panembahan Senopati tidak berdiam diri. Ia mulai memperluas wilayah Mataram ke arah barat dan timur. Ekspansi ini bertujuan memperkuat kedudukan politik sekaligus memperluas sumber daya. Rakyat mendukung langkah ini karena percaya pada kebesaran rajanya. Daerah pertama yang ditaklukkan adalah Kedu dan Bagelen. Kedua wilayah itu terkenal subur dan memiliki banyak rakyat. Dengan strategi militer yang cerdik, Mataram berhasil menguasainya tanpa perlawanan panjang. Hal ini menambah kekuatan ekonomi kerajaan. Setelah itu, Panembahan Senopati mengarahkan pasukannya ke Banyumas dan sekitarnya. Perlawanan rakyat setempat cukup kuat, namun akhirnya berhasil diredam. Senopati memimpin langsung pertempuran demi menunjukkan wibawa. Kemenangan ini membuat namanya semakin dihormati. Mataram lalu melirik wilayah timur, seperti Madiun dan Kediri. Kedua daerah itu terkenal memiliki pasukan tangguh dan pemimpin yang berani. Pertempuran pun berlangsung sengit dan memakan waktu lama. Namun,
strategi Senopati akhirnya mampu menguasai mereka. Tidak semua daerah tunduk dengan mudah. Beberapa wilayah melakukan perlawanan keras, terutama di pesisir utara Jawa. Panembahan Senopati menyadari bahwa wilayah pesisir lebih dekat dengan pengaruh Demak dan Pajang. Karena itu, pendekatan militer dikombinasikan dengan diplomasi. Senopati juga menjalin hubungan dengan tokoh agama di daerah-daerah yang ditaklukkan. Ia meminta mereka membantu menenangkan rakyat dan mengajarkan nilai Islam. Dengan cara ini, rakyat tidak merasa dijajah, melainkan dipersatukan. Kebijakan ini membuat integrasi wilayah berjalan lebih mulus. Namun, tidak semua ekspedisi berjalan sukses. Ketika mencoba menaklukkan Pasuruan di Jawa Timur, Mataram mengalami kegagalan. Pertahanan musuh terlalu kuat, dan bantuan dari luar mengalir deras. Senopati terpaksa menarik mundur pasukannya untuk menghindari kerugian besar. Meski gagal di beberapa tempat, ekspansi Senopati tetap membawa hasil besar. Wilayah Mataram semakin luas, dan kekuatannya diakui banyak pihak. Rakyat merasa bangga memiliki raja yang berani dan berwibawa. Dari sinilah Mataram semakin meneguhkan diri sebagai kerajaan besar di Jawa. Di balik keberhasilan Panembahan Senopati membangun Mataram, terdapat kisah spiritual yang tak terpisahkan. Babat Jawa menyebutkan bahwa Senopati menjalin hubungan gaib dengan Ratu Kidul, penguasa Laut Selatan. Pertemuan itu terjadi ketika ia melakukan tapa brata di pantai selatan Jawa. Sejak saat itu, namanya selalu dikaitkan dengan dunia mistis. Konon, Senopati melakukan semedi berhari-hari di tepi laut untuk memohon kekuatan. Ratu Kidul muncul dan menawarkan persekutuan suci. Ia berjanji akan mendukung Senopati dan keturunannya dalam menjaga kerajaan. Sebagai gantinya, mereka harus menjaga hubungan spiritual dengan penguasa laut. Perjanjian gaib ini diyakini menjadi salah satu sumber kekuatan Senopati. Banyak prajurit percaya bahwa kemenangan Mataram bukan hanya karena strategi, tetapi juga karena perlindungan gaib. Keyakinan ini menambah semangat pasukan dalam menghadapi perang. Rakyat pun melihat rajanya sebagai sosok yang memiliki wahyu ilahi. Kisah hubungan Senopati dengan Ratu Kidul terus berkembang dalam legenda Jawa. Diceritakan bahwa Ratu Kidul jatuh cinta pada Senopati dan selalu menampakkan diri dalam wujud perempuan cantik. Pertemuan mereka kerap digambarkan berlangsung di laut yang berombak besar. Hal ini menambah aura mistis di sekitar Mataram. Senopati sendiri tidak pernah menolak kehadiran Ratu Kidul. Ia justru menjadikan hubungan itu sebagai bagian dari legitimasi kekuasaannya. Bagi rakyat, rajanya bukan hanya pemimpin dunia, tetapi juga pemimpin yang dilindungi kekuatan gaib. Dengan cara ini, wibawa Senopati semakin tak terbantahkan. Setiap kali kerajaan menghadapi ancaman besar, Senopati dipercaya selalu melakukan semedi. Dari situlah ia mendapatkan petunjuk, baik dari Tuhan maupun dari dunia gaib. Keputusan-keputusan pentingnya sering dianggap datang dari wahyu. Hal ini membuat rakyat patuh dan setia tanpa banyak keraguan. Hubungan dengan Ratu Kidul tidak berhenti pada Panembahan Senopati. Perjanjian itu diyakini berlanjut ke Raja-Raja Mataram setelahnya. Bahkan hingga kini, Keraton Yogyakarta dan Surakarta masih melestarikan tradisi penghormatan kepada Ratu Kidul. Legenda itu menjadi bagian dari identitas budaya Jawa. Dengan menggabungkan kekuatan politik, militer, agama, dan spiritual, Panembahan Senopati meneguhkan kedudukannya. Ia tampil sebagai raja yang tak hanya menguasai tanah Jawa, tetapi juga memiliki hubungan dengan alam gaib. Kisahnya menjadi simbol perpaduan dunia nyata dan dunia mistis. Dari sinilah Mataram memiliki fondasi unik yang berbeda dari kerajaan lain. Setelah Mataram berhasil menaklukkan banyak wilayah, Panembahan Senopati semakin dikenal sebagai pemimpin besar. Rakyat menyebutnya sebagai raja yang memiliki karisma dan wibawa luar biasa. Namun, dalam hatinya ia menyimpan keraguan atas beban besar yang ia pikul.
Ia sadar bahwa mempertahankan kejayaan lebih sulit daripada meraihnya. Pada malam sunyi, Panembahan Senopati sering bersemedi di tepian Sungai Opak. Ia merenungi perjalanan hidupnya, dari seorang anak Ki Ageng Pemanahan hingga menjadi pendiri kerajaan besar. Hatinya bergolak antara rasa syukur dan rasa takut akan kesombongan. Ia tak ingin tergelincir oleh ambisi yang membutakan mata hati. Dalam keheningan malam itu, konon Nyai Roro Kidul kembali menampakkan diri. Sang penguasa Laut Selatan mengingatkan Panembahan bahwa kejayaan bisa runtuh jika ia lalai menjaga keseimbangan batin. Ia menekankan bahwa kekuasaan bukan hanya tentang penaklukan, tetapi juga tentang pengendalian diri. Pesan itu membuat Senopati semakin berhati-hati dalam setiap langkahnya. Di Istana Mataram, para bangsawan mulai memperdebatkan arah kebijakan kerajaan. Sebagian mendukung perluasan wilayah, sementara sebagian lagi menginginkan konsolidasi dalam negeri. Panembahan Senopati mendengarkan semua masukan dengan tenang. Ia sadar, perbedaan pandangan itu bisa menjadi kekuatan jika dikelola dengan bijak. Senopati kemudian mengumpulkan para ulama dan sesepuh kerajaan. Ia menanyakan, bagaimana seharusnya seorang raja menyeimbangkan ambisi duniawi dengan tanggung jawab spiritual. Para ulama menekankan pentingnya berpegang pada syariat dan menjaga hati dari keserakahan. Nasihat itu kembali menguatkan tekadnya untuk memimpin dengan adil. Namun, tidak semua bangsawan puas dengan arah kebijakan Senopati. Beberapa dari mereka diam-diam bersekutu dengan kerajaan tetangga untuk menjatuhkan Mataram. Pengkhianatan ini menimbulkan keguncangan di dalam istana. Senopati merasa bahwa pertarungan terbesar bukan lagi di medan perang, melainkan di dalam hatinya sendiri dan lingkaran terdekatnya. Dalam menghadapi konflik itu, Panembahan Senopati memilih jalan damai terlebih dahulu. Ia memanggil para bangsawan yang dicurigai dan berbicara dengan tegas namun bijaksana. Ia mengingatkan mereka bahwa persatuan lebih penting daripada ambisi pribadi. Perlahan, beberapa bangsawan mulai luluh dan kembali setia. Pada akhirnya, Panembahan Senopati berhasil meredam gejolak dalam negeri tanpa pertumpahan darah besar. Keputusannya untuk mendahulukan kebijaksanaan dibanding kekerasan membuatnya semakin dihormati. Mataram pun memasuki masa keemasan di bawah kepemimpinannya. Namun, dalam hati kecilnya, Senopati tahu bahwa ujian sejati masih menantinya di masa depan. Seiring bertambahnya usia, Panembahan Senopati mulai merasakan kelemahan tubuhnya. Meski demikian, semangatnya untuk menjaga Mataram tetap menyala. Ia masih memimpin rapat-rapat penting dengan para bangsawan. Namun, di balik wajahnya yang tegar, tersimpan rasa letih yang tak bisa disembunyikan. Pada suatu malam, ia bermimpi didatangi arwah ayahnya, Ki Ageng Pemanahan. Dalam mimpi itu, ayahnya menasihati agar ia mempersiapkan penerus yang bijaksana. Senopati tersentak bangun dengan keringat dingin. Ia sadar waktunya tidak akan lama lagi untuk memimpin Mataram. Senopati lalu memanggil putra-putranya untuk berbicara. Ia menekankan bahwa perebutan tahta akan membawa kehancuran jika tidak disertai kerukunan. Para putranya mendengarkan dengan seksama, meski dalam hati masing-masing tersimpan ambisi. Panembahan berdoa agar anak-anaknya kelak mampu menjaga persatuan Mataram. Di sisi lain, rakyat Mataram merasakan kesejahteraan yang mulai tumbuh. Hasil bumi melimpah, perdagangan berkembang, dan keamanan terjaga. Semua itu berkat ketegasan dan kebijaksanaan Panembahan Senopati. Rakyat pun mencintai rajanya, meski mereka tahu sang pemimpin semakin renta. Namun, ancaman dari luar tak pernah benar-benar hilang. Beberapa kerajaan kecil masih menyimpan dendam atas penaklukan masa lalu. Mereka menunggu waktu yang tepat untuk membalas. Panembahan Senopati harus memastikan bahwa Mataram siap menghadapi segala kemungkinan setelah ia tiada.
Senopati kembali melakukan semedi di tempat-tempat keramat yang biasa ia datangi. Ia memohon petunjuk agar takhta Mataram tetap terjaga dalam kedamaian. Dalam keheningan itu, ia merasakan bisikan gaib yang menenangkan hatinya. Ia yakin, selama penerusnya setia pada rakyat dan Tuhan, Mataram akan tetap jaya. Beberapa hari kemudian, kesehatannya menurun drastis. Para abdi dalam dan keluarga berkumpul di istana, mendampingi detik-detik terakhirnya. Panembahan Senopati tersenyum tenang, seolah siap menghadap Sang Pencipta. Ia meninggalkan pesan agar Mataram dijaga dengan persatuan dan keadilan. Wafatnya, Panembahan Senopati membawa duka mendalam bagi rakyat Mataram. Namun, warisannya sebagai pendiri kerajaan tetap abadi dalam sejarah. Ia dikenang bukan hanya sebagai penakluk, tetapi juga sebagai pemimpin yang berani mengendalikan dirinya. Dari sinilah Mataram melangkah menuju masa depan yang penuh tantangan dan kejayaan. Setelah wafatnya Panembahan Senopati pada tahun 1601, suasana Mataram dipenuhi rasa kehilangan. Rakyat berbondong-bondong datang untuk memberi penghormatan terakhir. Mereka menundukkan kepala, menangisi kepergian sosok yang telah mengubah desa kecil menjadi kerajaan besar. Kepergiannya meninggalkan duka sekaligus kebanggaan. Jenazah Panembahan Senopati dimakamkan di Kota Gede, pusat awal berdirinya Mataram. Makam itu kelak menjadi tempat ziarah penting bagi rakyat Jawa. Di sana, orang-orang berdoa, mengingat kebijaksanaan dan keteguhan hatinya. Nama Senopati pun terus diagungkan sepanjang masa. Penerusnya, Mas Jolang, diangkat menjadi raja dengan gelar Sultan Anyakrawati. Meski muda, ia memikul beban besar untuk melanjutkan warisan ayahnya. Para bangsawan dan ulama mendukungnya, karena pesan terakhir Senopati masih terngiang di telinga mereka. Keutuhan Mataram adalah wasiat yang tidak boleh diabaikan. Seiring waktu, warisan Senopati terbukti kokoh. Mataram tumbuh menjadi salah satu kerajaan terbesar di tanah Jawa. Pengaruhnya menjangkau berbagai wilayah, dari pedalaman hingga pesisir. Semua itu tidak lepas dari fondasi kuat yang diletakkan oleh sang pendiri. Lebih dari sekadar penakluk, Panembahan Senopati dikenang sebagai raja yang dekat dengan dunia spiritual. Kisah hubungannya dengan Nyai Roro Kidul menjadi bagian tak terpisahkan dari legenda Jawa. Banyak orang percaya bahwa kesaktiannya datang dari restu dunia gaib. Namun, sejarah mencatat bahwa kebijaksanaan dan strategi politiknya lah yang membuatnya besar. Hingga kini, nama Panembahan Senopati masih hidup dalam tradisi lisan maupun tulisan. Para dalang sering mengisahkan perjalanan hidupnya dalam lakon-lakon wayang. Para sejarawan menempatkannya sebagai tokoh kunci lahirnya Mataram Islam. Ia menjadi simbol perpaduan antara kekuatan, kebijaksanaan, dan spiritualitas Jawa. Warisan terpenting Panembahan Senopati bukan hanya kerajaan yang ia bangun, melainkan teladan kepemimpinan. Ia menunjukkan bahwa seorang raja harus mampu menaklukkan dirinya sendiri sebelum menaklukkan orang lain. Ia juga mengajarkan pentingnya mendengar nasihat ulama, rakyat, dan menjaga keseimbangan dengan alam. Inilah yang membuatnya dikenang dengan penuh hormat. Akhir kisah Panembahan Senopati bukanlah akhir Mataram, melainkan awal kejayaan panjang yang diwariskan kepada generasi berikutnya. Dari tanah Kota Gede, nama besar Senopati terus menggaung, mengingatkan bahwa sejarah tidak hanya ditulis oleh perang, tetapi juga oleh kebijaksanaan seorang pemimpin. Mataram berdiri tegak, dan Senopati tetap abadi dalam hati rakyatnya.